Ketika berbicara soal kerajaan, maka kehidupan para kaum bangsawan di dalamnya akan sangat menarik untuk dibahas. Tidak hanya soal tahta dan wewenang, kehidupan asmara para anggota kerajaan juga selalu menarik untuk dibicarakan. Salah satunya adalah kebiasaan raja yang gemar berpoligami alias memiliki istri lebih dari satu. Di Indonesia, istri raja yang tidak resmi atau bukan istri yang pertama disebut dengan istilah selir. Jumlah selir sendiri terkadang fantastis. Namun sebelum kita lanjut, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari Woki TV. Mengapa mayoritas raja memiliki banyak istri dan selir? Ini alasannya. Raja Pakubuwono ke-10 misalnya, menjadi raja yang memiliki selir terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni mencapai 40 orang. Karena itu Raja Pakubuwono ke-10 memiliki anak hingga 60 orang. Luar biasa bukan? Bayangkan jika hal semacam ini terjadi di zaman modern. Kira-kira sebesar apa hujatan yang akan dilayangkan oleh masyarakat kepada orang yang memiliki istri hingga 40 orang. Bicara soal raja dan para selir pasti membuat Anda bertanya-tanya, kira-kira apa alasan dibalik keputusan raja untuk memiliki banyak istri? Apakah murni untuk melampiaskan hasrat seksual yang dimiliki oleh sang raja? Jawabannya adalah tidak. Memang betul bahwa para selir bertugas untuk melayani keinginan raja secara biologis. Tapi ternyata memiliki banyak istri juga menjadi simbol politik alias kekuasaan. Semakin banyak istri atau selir yang ia miliki, maka kekuatan yang ia punya sebagai raja juga akan semakin besar. Simbol kekuatan dan kekayaan. Anda pasti familiar dengan istilah harta, tahta, wanita. Ungkapan inilah yang menjadi pedoman para raja di zaman dahulu. Bagi para raja, harta dan tahta yang mereka miliki merupakan senjata untuk menggait banyak perempuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, semakin banyak perempuan yang mau menjadi selir, maka semakin besar juga kekuatan para raja akan tahta dan harta yang mereka miliki. Selain itu, memiliki banyak istri membuat para raja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh keturunan laki-laki. Dalam silsilah kerajaan, keturunan laki-laki merupakan hal yang paling berharga karena bisa menjadi penerus jika kelak sang raja memutuskan untuk turun tahta atau meninggal dunia. Wilayah kekuasaan. Selain menjadi simbol kekuatan dan kekayaan, selir juga berfungsi untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan tertentu. Kita ambil contoh misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah raja di Jakarta Pusat. Ia kemudian menikahi gadis-gadis yang ada di wilayah Jakarta Selatan, Barat, Timur, dan Utara, supaya wilayah-wilayah tersebut juga menjadi daerah kekuasaannya. Karena di masa depan, ketika para selir melahirkan anak laki-laki, maka anak-anak tersebut pasti akan ditunjuk untuk memimpin wilayah asal ibunya. Misalnya ia berasal dari selir di wilayah Jakarta Selatan, maka secara otomatis anak tersebut akan memimpin wilayah Jakarta Selatan dengan menjadi wali kota. Jika setiap daerah dipimpin oleh keturunan sang raja, maka secara otomatis roda politik dan perekonomian di wilayah tersebut berada di bawah kontrol dan pengaruh sang raja.
Transaksi yang menguntungkan. Memberikan anak perempuan kepada raja untuk dijadikan selir merupakan proses transaksi yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak kerajaan dan keluarga si perempuan. Pada zaman dahulu, di mana kita berada dalam kelas masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Semakin tinggi kelas masyarakat, maka semakin dihormati juga keberadaannya. Namun sayangnya, kesempatan untuk menjadi kaum bangsawan atau pejabat adalah takdir. Karena itulah orang-orang dari kelas masyarakat biasa berusaha memberikan anak perempuannya untuk menjadi selir raja, supaya kehidupan mereka juga ikut terangkat. Jika kehidupan mereka terangkat, maka tidak hanya status di dalam masyarakat yang naik kelas, tetapi juga perekonomiannya. Belum lagi jika anak mereka bisa melahirkan bayi laki-laki, bisa dipastikan bahwa kedudukan mereka di masyarakat akan semakin dihormati. Begitu juga dengan faktor ekonominya yang akan terus membaik. Meski begitu, untuk menjadi selir raja tidaklah mudah. Ada banyak sekali syarat yang harus dipenuhi, termasuk apakah raja tertarik pada perempuan tersebut atau tidak. Itulah mengapa para perempuan zaman dulu tidak pernah dituntut untuk bisa baca tulis hingga menjahit. Anak perempuan pada zaman dahulu hanya dituntut untuk melatih kecantikan diri mereka. Mulai dari bersikap sopan, bertingkah laku pantas, berdandan atau mempercantik diri. Belajar bagaimana bersikap malu-malu, termasuk menghindar dari bicara saat bergaul, sampai tampil seksi di mana ketika berpakaian payudara mereka hampir terlihat telanjang bulat. Hal ini penting untuk dilakukan supaya mereka memiliki daya tarik secara seksual, sehingga raja akan lebih memperhatikan mereka dibandingkan dengan selir lainnya. Demikian pembahasan mengapa mayoritas raja memiliki banyak istri dan selir. Jika Anda ingin berpendapat, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik kami berikutnya. Salam.